Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Uktina Al-Muhtahana, guru SMP Islam Al-Mujahidin Cilacap. Sejak awal berdirinya SMP Islam Al-Mujahidin Cilacap, kami telah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Prinsip pembelajaran di kurikulum merdeka yaitu mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, serta mencerminkan karakteristik keragaman dari peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Selain itu, pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, budaya peserta didik, dan pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Telah dilakukan survei dari 51 anak kelas 8 menjelaskan bahwasanya peserta didik belum mengetahui jumlah kebutuhan kalori hariannya. Urgensi dari mengetahui jumlah kebutuhan kalori hariannya adalah agar peserta didik dapat fokus dalam kegiatan sehari-hari dan memiliki energi untuk beraktivitas seperti pembelajaran. Selain itu, sebesar 54,9% peserta didik dalam mengkonsumsi makanan tidak melihat jumlah kalori yang berada pada makanan yang dikonsumsinya. Saya kira kalau anak-anak sekarang itu belum bisa ya, karena anak-anak sekarang walaupun ya sudah usianya sudah SMP itu pengennya ya yang enak, yang lagi viral, yang seperti itu, tidak bisa mempertimbangkan berapa sih kalorinya, nilai gizinya itu seperti apa, belum bisa. Yang penting dia pengen, suka, yaitu yang dibeli dan dikonsumsinya. Tidak, karena saya memakan makanan saja yang saya sukai dan menurut saya enak. Contohnya seperti ayam bakar, hamburger, sate, siomay, kebab, dan masih banyak lagi. Tidak, karena saya memakan makanan yang menurut saya terlihat menarik dan saya sukai. Contohnya seperti junk food. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik belum mampu menentukan pilihan makanan yang sehat untuk dikonsumsinya sesuai dengan jumlah kebutuhan kalori hariannya. Dari itu, guru perlu mengajarkan dan mengasah keterampilan hidup kepada peserta didik. Keterampilan hidup adalah kemampuan psikososial seseorang untuk mengatasi tantangan dan tuntutan hidup sehari-hari. Salah satu diantaranya yaitu keterampilan pengambilan keputusan. Keterampilan pengambilan keputusan diharapkan dapat menentukan pilihan yang tepat secara konstruktif dari berbagai alternatif pilihan yang ada, sehingga diharapkan peserta didik mampu merancang menu makanan sehat sesuai dengan kebutuhan jumlah kalorinya. Kegiatan awal dimulai dengan salam, berdoa, mengecek kehadiran dan menyepakati kesepakatan kelas. Kemudian dilanjut dengan aktivitas memantik sebagai stimulus dalam pembelajaran. Ya, penyakit obesitas. Ya, penyakit obesitas. Ada yang lain? Kelebihan kalori, oke. Pada aktivitas ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya tentang masalah apa yang muncul dan dampaknya bagi kesehatan, serta dapat memotivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya dilakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Perlu bimbingan, cukup memahami materi, dan mahir. Kemudian peserta didik dikelompokkan sesuai dengan kriteria tersebut. Memberikan pemahaman mengenai keterampilan pengambilan keputusan, yaitu memikirkan tujuan, identifikasi pilihan solusi, dan mempertimbangkan faktor lain, serta mengambil keputusan.
kegiatan akhir yaitu menutup pembelajaran dengan refleksi. Jika praktik baik yang telah saya lakukan kepada rekan sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pendidikan keterampilan hidup sehat, keterampilan pengambilan keputusan, dan memberikan masukan untuk praktik baik yang telah saya lakukan. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pendidikan keterampilan hidup sehat, indikator keterampilan pengambilan keputusan pada topik gizi seimbang di kelas 8 SMP. Semoga dengan adanya praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sekalian dan bermanfaat bagi sekolah, khususnya dunia pendidikan Indonesia pada umumnya. Sekian praktik baik dari saya. Terima kasih. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Menurut saya, pembelajaran IPA sangat menarik dan menyenangkan. Dapat membuat saya mengetahui kebutuhan kalori harian saya dan dapat membuat saya membuat atau merancang makanan yang sehat, bergizi, dan sempurna sebagaimana piring makan saya, serta dapat menghindarkan saya dari makanan sembarangan yang saya tidak tahu bahannya terbuat dari apa, dan membuat saya menjadi sehat, bugar dalam jasmani dan rohani. Alhamdulillah setelah mengikuti tadi penjelasan dari Ustazah Hana, yaitu tentang pentingnya tubuh kita mengetahui seberapa jumlah kalori yang harus masuk ke tubuh kita. Terlebih kita hidup di asrama beserta anak-anak, mereka itu masih sangat kurang pengetahuannya tentang kalori yang seharusnya masuk ke tubuh kita. Setelah tadi mendengarkan, ini sangat menginspirasi ya pastinya, karena ini akan menjadi bekal khususnya untuk saya pribadi sebagai guru di sini untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak ya, untuk pentingnya ya, kalori yang masuk ke dalam tubuh kita ini ada takarnya masing-masing. Kita sudah mempunyai pencerahan atau gambaran secara langsung bagaimana cara penanganan pola tentang kalori atau kebutuhan, ya, kebutuhan yang akan kita penuhi sesuai dengan umur, usia, dan jenis kelamin. Ya. Dengan pencerahan tersebut, alhamdulillah kita sudah punya gambaran ya tentang saya pribadi sebagai seorang guru ya yang sudah berumur lanjut, nanti kebutuhan apa atau kalori berapa yang harus saya kebutuhan dalam umur saya. Ya, untuk selanjutnya yang terakhir saya ucapkan terima kasih ya, semuanya terasa begitu bagus ya, menurut saya hebat ya, tidak semua guru bisa seperti itu ya, saya juga ingin merasakan sebagai seorang guru seperti apa yang sudah dipraktekkan oleh Ustazah Uktina. Praktek baik ini memberikan gambaran kepada kami sebagai pengajar guru di SMP Islam Al-Mujahidin bagaimana cara memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kreatif, sehingga kami sebagai guru ya, di dalam praktek baik ini dapat kami lanjutkan, dapat kami terapkan di dalam pendidikan, dalam mengajar anak didik kami. Ya, terima kasih kepada Ustazah Uktina Al-Mutahana untuk ilmunya ya, semoga kami sebagai guru dapat mengamalkannya. Praktik baik ini sangat menginspirasi bagi kami Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, terutama saya pribadi, sehingga dapat menginspirasi saya, terutama saya pribadi, untuk lebih bisa memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif ke depannya. Terima kasih. Audio Jungle.